Hadirin, kita akan bahas tentang unta ini apa. Seringkali banyak saudara kita non-muslim itu memberikan tuduhan kepada umat Islam bahwa Islam itu adalah agama yang menyuruh minum air kencing unta. Nah ini. Halo teman-teman Brother Pil. Barusan kita dengar Ipung bilang orang Kristen menuduh umat Islam minum kencing onta. Sebenarnya itu bukan tuduhan, faktanya memang demikian. Satu-satunya umat yang minum kencing onta adalah Islam. Bagaimana mungkin itu dibilang tuduhan? Seperti yang teman-teman lihat di video ini. Apakah mereka orang Hindu, Buddha, atau Kristen? Tentu saja bukan. Mereka itu orang Islam. Supaya kita tahu, apa itu minum air kencing unta? Apakah Islam ada ajaran minum air kencing unta? Nah ini, mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadirin, kita harus melihat dan memahami hadisnya secara utuh. Tidak boleh potongan-potongan. Seringkali orang-orang itu pakai hadis itu potongan-potongan. Dipotong, sehingga Islam dianggap sebagai agama yang menyuruh untuk minum air kencing unta. Baik hadirin, jadi awal ceritanya, Nabi Muhammad itu mendapatkan tamu rombongan orang-orang kafir jahat waktu itu. Barusan Ipung bilang bahwa dalam hadis itu Muhammad didatangi oleh orang kafir jahat. Di awal aja Ipung sudah bohong. Mari kita lihat hadisnya. Hadis Nasai 3967. Telah datang orang-orang Badui dari Urainah kepada Nabi kemudian masuk Islam. Jadi menurut hadis ini mereka datang ke Madinah untuk masuk Islam. Tadi Ipung bilang mereka orang kafir jahat. Faktanya mereka sudah jadi Islam. Kembali Ipung bohong lagi. Kita lanjut. Yang disuruh minum air kencing unta oleh Nabi Muhammad itu adalah orang jahat sebenarnya. Bukan orang beriman, bukan orang Islam. Nabi Muhammad sudah mengetahui gelagat mereka sejak awal kedatangan. Apa? Mereka adalah orang-orang jahat yang mau mencelakai Nabi. Waktu itu memang banyak sekali orang-orang yang ingin mencelakai Nabi, ingin membunuh Nabi, dan seterusnya. Kembali Ipung ngarang bebas. Dalam hadis tidak pernah dikatakan bahwa orang-orang itu ingin mencelakai Nabi. Yang terjadi adalah mereka datang ke Madinah, cuacanya tidak bersahabat dan mereka pun sakit. Banyak sekali waktu itu. Bagi non-muslim, dan Nabi tahu, bagi non-muslim itu tidak mengenal halal dan haram, makanan serta minuman. Jadi beda, konsep Islam dengan konsep non-Islam itu soal makanan berbeda. Nabi tahu itu. Kalau Islam tidak boleh makanan sembarangan, kalau non-Islam bolehlah begitu. Baik, saking jahatnya orang-orang tersebut, Nabi Muhammad setengah menyampaikan kalimat sindiran pada orang jahat itu, kalau sakit dan ingin sembuh, minum saja air kencing unta, begitu. Hadirin, ini. Hal itu merupakan ungkapan sindiran dari Nabi Muhammad yang merupakan bentuk ketidaknyamanan beliau atas kehadiran rombongan orang kafir tersebut yang berniat tidak baik kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Nabi Muhammad tidak memberikan ungkapan kasar waktu itu. Nabi Muhammad tidak mengusir, pergi kau dari sini, tidak. Pergi kau sejauh-jauhnya, tidak. Tapi Nabi Muhammad memberikan ungkapan sindiran saja yang kira-kira orang itu kalau dikasih tahu maka akan sadar sendiri. Artinya begini, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sekelompok orang dari kabilah Uqal atau Urainah datang ke Madinah, mereka tidak cocok dengan iklim Madinah sehingga jatuh sakit. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta dan meminum air kencing unta serta susu unta tersebut. Lalu mereka pergi, setelah sehat mereka membunuh penggembala Nabi SAW dan menggiring pergi unta-unta itu. Berita tersebut sampai kepada Nabi SAW pada awal siang, maka beliau mengirim pasukan untuk mengejar jejak mereka. Ketika hari telah meninggi, mereka berhasil ditangkap dan dibawa menghadap beliau. Lalu beliau memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dibutakan dengan besi panas, kemudian mereka dibuang ke daerah berbatu yang panas atau al-hara atau gurun pasir panas. Mereka meminta minum tetapi tidak diberi minum. Barusan Ipung bilang pernyataan Nabi itu kepada orang kafir adalah sindiran. Kembali Ipung bohong lagi. Hadisnya katakan bahwa mereka sakit dan setelah minum fifis, onta orang-orang itu sembuh. Mereka datang, orang-orang Uqal ini, untuk meminta, ingin ketemu Nabi sebenarnya mereka ini. Entah mau masuk Islam atau tidak, mereka ingin bertemu dengan Nabi. Tapi mereka sebetulnya ingin mencelakai Nabi, begitu. Nabi sudah sejak awal itu melihat gelagat mereka ada yang tidak baik. Sehingga mereka terus ingin berjumpa dengan Nabi, ingin dekat dengan Nabi dan seterusnya, sampai sambatan sakit. Mereka itu punya alasan, Nabi, aku sakit. Supaya apa? Supaya Nabi perhatian begitu. Kemudian Nabi memberikan informasi begini, sudah kalau engkau sakit, ya sudah, pergi sana, engkau minum air kencing unta saja. Begitu Nabi, itu ungkapan sindiran Nabi sebenarnya. Kalau kita baca hadis Nasai 3967, tadi mengatakan begini, telah datang orang-orang Badui dari Urainah kepada Nabi kemudian masuk Islam, lalu mereka terkena penyakit paru-paru di Madinah hingga warna kulit mereka menguning dan perut mereka membesar. Kemudian Nabi mengirim mereka menuju unta beliau dan memerintahkan mereka agar minum sebagian susu dan kencingnya hingga mereka sehat. Lalu mereka membunuh penggembala unta tersebut dan menggiringnya. Lalu Nabi mengirim utusan untuk mencari mereka hingga mereka dapat didatangkan. Kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka. Berkata Amirul Mukminin Abdul Malik kepada Anas yang menceritakan hadits ini, karena kekafiran atau dosa. Anas berkata karena kekafiran. Hadirin, catatan penting, Nabi Muhammad tidak pernah dalam hidupnya minum air kencing onta. Sekali lagi, Nabi Muhammad tidak pernah dalam hidup beliau minum air kencing onta. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajarkan, memerintahkan kepada para sahabat untuk minum air kencing onta. Ini catatannya. Jadi yang tadi itu, yang minum tadi itu adalah orang-orang kafir, yang Nabi itu hanya memberikan kalimat sindiran saja. Dan Nabi tahu mereka ini orang-orang yang kafir, yang non-Islam masih gitu. Jadi dalam hukum konsep makanan halal dan haram dalam Islam dan non-Islam itu berbeda. Baik. Barusan Ipung buat sedikit kesimpulan bahwa Muhammad tidak pernah minum kencing onta. Memang itu benar. Apakah karena itu tidak tercatat? Karena, bagaimana mungkin kamu suruh orang minum sesuatu untuk obat, kamu sendiri belum mencobanya? Satu hal yang pasti, Muhammad satu-satunya nabi yang memerintahkan minum kencing onta untuk obat. Kesimpulan kedua Ipung adalah,
Para sahabat tidak pernah diperintahkan untuk minum kencing onta. Tapi lucunya banyak muslim yang berangkat umroh atau haji sempat-sempatnya untuk minum kencing onta karena menurut mereka itu sunnah. Seperti kata Ustadz berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing onta. Kencing onta ini mengandung obat, nicolan. Dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum, bismillah dicampur. Ya, jadi campuran kencing dengan susu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit. Dan ada kayak gitulah rasa-rasa. Oke, terus lagi. Dan penelitiannya ini dapat menyembuhkan sel-sel penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia. Dan ini bagus buat pencernaan. Dan Nabi SAW juga merekomendasikannya. Sepertinya banyak hal yang perlu direvisi setelah para mu'alaf seperti Ipung ini masuk Islam. Jelas-jelas Nabi perintahkan, Ipung bilang sindiran. Mengenai usia pernikahan Aisyah Ipung bilang 17 tahun, padahal Aisyah jelas-jelas bilang 9 tahun. Apakah ini terjadi karena hati nurani menolak kenyataan? Jadi usia Bunda Aisyah menikah dengan Rasulullah itu 14 tahun. Kapan serumah? Iya. Nah, tahun Nabi serumah, ya. Jadi Nabi dan Aisyah baru tinggal serumah itu di Madinah. Kapan Nabi pindah hijrah ke Madinah? Tahun 622 Masehi. Dikurangi 605 Masehi, berarti usianya 17 tahun. Masya Allah. Jadi berarti ketika Nabi dan Aisyah hijrah ke Madinah, serumah sama Nabi, ya, sudah berkumpul itu usia 17 tahun. Allahu Akbar kabira. Sepertinya Ipung dan para mu'alaf ini hati nuraninya menolak saat baca literatur Islam. Cara untuk mendamaikan fakta ini adalah dengan buat karangan bebas yang tidak ada dalam hadis. Meskipun dalam hati menolak. Halo teman-teman Brother Pil. Melalui video ini saya mau sampaikan, kalau channel ini sedang mendapat suspend dari YouTube. Karena pelanggaran konten berulang, jadi semua video dari platform lain seperti TikTok saya sudah hapus karena melanggar peraturan YouTube. Jadi selama 90 hari ke depan channel ini tidak mendapatkan monetisasi. Setelah 90 hari YouTube akan memeriksa kembali apakah sudah memenuhi syarat monetisasi atau belum. Begitu juga dengan member yang selama ini mensupport channel ini, kalian tidak bisa melakukannya lagi untuk saat ini. Jika teman-teman ingin tetap mensupport channel ini selama sebelum dimonetisasi kembali, teman-teman bisa kirimkan dukungannya di link Saweria yang tertera pada kolom komentar atau scan di sini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.